pertama, saya akan menjelaskan apa itu sanitasi pemukiman. Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan primer yang harus terpenuhi agar manusia dapat sejahtera dan hidup layak sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Selanjutnya kita beralih kepada pemukiman kota, yaitu salah satu kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan primer yang harus terpenuhi agar manusia dapat sejahtera dan hidup layak sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Permukiman sebenarnya merupakan kebutuhan perorangan atau individu, namun dapat berkembang menjadi kebutuhan bersama jika manusia berkeluarga dan bermasyarakat. Pemukiman kota merupakan suatu wilayah administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepadatan penduduknya tinggi, sebagian besar wilayah merupakan daerah terbangun dengan jalur lalu lintas dan transportasi, serta merupakan kegiatan perekonomian non-pertanian. Kota merupakan konsentrasi manusia dalam suatu wilayah geografis dengan mengadakan kegiatan ekonomi. Variabel sampah dapat didefinisikan sebagai beban atau sumber daya yang bernilai tergantung dari cara bagaimana sampah dikelola. Sampah adalah produk dari aktivitas manusia. Secara fisik terdiri atas material yang sama dengan barang yang berguna. Ada beberapa sampah yang dapat dijumpai pada pemukiman kota, yaitu yang pertama sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, dan styrofoam. Variabel air bersih atau air bersih merupakan kebutuhan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, dikarenakan air digunakan baik untuk keperluan mandi, mencuci, serta diminum, dan memerlukan air yang bersih sehingga aman untuk dikonsumsi. Sumber daya air bersih dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu air permukaan, air tanah, air hujan, serta air laut yang berada di darat. Berdasarkan data dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional Susenas 2011, masyarakat Surabaya yang menggunakan air ledeng meteran langsung dari PDAM sebesar 70%. Variabel vektor adalah hewan atau vertebrata yang bertindak sebagai penular penyebab penyakit atau agent dari host penjamu yang sakit ke penjamu lain yang rentan. Vektor digolongkan menjadi dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologik. Mekanik yaitu hewan vertebrata yang menularkan penyakit tanpa agen tersebut mengalami perubahan, sedangkan dalam vektor biologik, agen mengalami perkembangan atau pertumbuhan dari satu tahap ke tahap yang lebih lanjut. Lalat merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai vektor penurun penyakit saluran pencernaan yang banyak dijumpai di kawasan padat. Lalat rumah Musca domestica merupakan lalat bukan penghisap darah yang umumnya hidup pada lingkungan dan sanitasi yang buruk. Lalat ini berperan dalam penularan patogen penyakit pada manusia. Lalat juga berperan sebagai vektor dalam kontaminasi silang, bergantung pada patogen penyakit dan jalur penularannya melalui makanan. Kepadatan lalat dapat bergantung pada kondisi iklim seperti suhu dan kelembapan tinggi. Sanitasi yang buruk tampak pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya kepedulian terhadap higiene perorang, dan kesulitan pengendalian vektor sehingga faktor lingkungan rumah seperti sarana sanitasi dapat berpengaruh terhadap keberadaan lalat. Penyakit yang sering timbul akibat vektor lalat adalah diare, di mana lalat menularkan melalui makanan. Variabel limbah cair. Jadi, limbah cair industri merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air. Setiap industri yang menghasilkan limbah cair wajib melakukan pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah, sehingga dapat langsung dibuang tanpa mencemari lingkungan. Limbah cair yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu akan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Masyarakat yang tinggal di permukiman kota sebagian besar membuang air limbah domestiknya langsung ke lingkungan atau badan-badan air seperti laut. Dalam materi bidang air limbah, 1. Kementerian PU. Sistem pembuangan air limbah domestik terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem pembuangan setempat atau on-site system adalah fasilitas pembuangan air limbah yang berada di dalam daerah persil pelayanannya atau batas tanah yang dimiliki. Contoh sistem pembuangan air limbah domestik setempat adalah
sistem cubluk atau sapiteng. Yang kedua, sistem pembuangan terpusat atau offsite system adalah sistem pembuangan yang berada di luar persil. Contoh sistem penyaluran air limbah yang dibuang ke suatu tempat pembuangan atau disposal site yang aman dan sehat dengan atau tanpa pengolahan sesuai kriteria baku mutu dan besarnya limpasan. Variabel rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental, dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Karena itu, keberadaan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat, Dirjen PPM dan PL Depkes RI 2002, terdapat beberapa syarat rumah sehat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Yang kedua, memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar keluarga dan penghuni rumah. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas binatang yang potensial menularkan penyakit misalnya lalat, kepadatan, hunian tidak berlebihan, cukup sinar matahari, terlindunginya makanan dan minuman dari pencemaran, dan yang terakhir memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis padan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. Variabel PMM, pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bahan makanan adalah segala sesuatu yang dapat diolah menjadi makanan, sedangkan pengolahan minuman dapat berupa air, sari buah, seduhan teh, minuman berkarbonat, dan lain-lain. Pola dan gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama masyarakat perkotaan, pada saat ini sedang mengalami perubahan seperti meningkatnya aktivitas kehidupan sosial, sehingga membuat masyarakat tahan mengkonsumsi makanan instan. Agar mampu hidup sehat dan lebih produktif, masyarakat seharusnya mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup dan beragam, serta tidak mengkonsumsi makanan yang serba instan. Lahan sumber air minum sebelum diminum memiliki hubungan yang signifikan dengan jenis wilayah tempat tinggal rumah tangga yang tinggal di perkotaan cenderung meminum air kemasan untuk konsumsi. Oleh sebab itu, lebih sedikit rumah tangga di kota yang melakukan pengolahan air minum. Air minum yang paling banyak dikonsumsi masyarakat perkotaan adalah kemasan air bermerek dan air isi ulang. Jadi, mayoritas rumah tangga yang tinggal di perkotaan telah memiliki sumber air minum yang layak. Hal ini dikarenakan rumah tangga di perkotaan lebih mudah dalam menemukan sumber air minum yang aman. Rumah tangga di perkotaan tidak melakukan pengolahan air minum karena banyak rumah tangga yang mengonsumsi kemasan air untuk air minum. Salah satu penyakit yang diakibatkan akibat tidak memperhatikan pengolahan air minum yaitu diare. Diare ini merupakan salah satu penyakit yang diakibatkan oleh kontaminan bakteri E. coli pada air minum yang terdapat di depot air minum.